Gaji fresh graduate biasanya kecil, bahkan bisa di bawah UMR. Tapi, gue bisa dapat kerja remote gaji 2 digit sebagai fresh graduate yang bahkan lulusnya 13 semester. Donatur kampus nih. Males nih. Look lu ya, ini ada alasan ini begini. Gue pernah ditolak 74 perusahaan dalam kurun waktu sebulan. Tapi setelah gue tahu rahasia lolos seleksi kerja, gue langsung dapet 3 offering letter dari perusahaan asing. Gue akan kasih 3 step yang harus lo lakuin kalau mau dapat gaji 2 digit. Dan gue juga akan spill platform yang paling efektif untuk dapat kerja remote. Jadi ikutin step-stepnya. Let's go! Gue langsung kasih tahu aja nih, alasan gue dapat gaji 2 digit sebagai fresh graduate adalah karena gue kerja remote di perusahaan asing. Udah suka, Mam? Enak-enak. Tapi tenang guys, untuk diterima kerja remote di perusahaan asing tuh nggak sesulit yang dibayangkan kok. Apalagi kalau lu udah lakuin 3 step yang akan gue kasih. Step pertama yang paling penting adalah skill dan portofolio. Ini tuh pondasinya. Kita harus punya skill yang bisa kita buktikan dengan portofolio atau hasil kerja kita. Portofolionya pun harus sesuai dengan skill yang dicari perusahaan. Contohnya, gue akan kerja sebagai video editor di perusahaan Amerika. Perusahaannya itu semacam creative agency yang kliennya kebanyakan adalah YouTuber. Jadi mereka nyari editor yang bisa ngedit video YouTube. Nah, dulu pas gua ngelamar, portofolio yang gua cantumin adalah editan video YouTube. Apa sih bro, ribut aja. Udah, tenang. Kok nggak bakal ngejar-ngejar lagi lu? Lu udah, geran banget sih lu. Teriak-teriak mulu. Udah. Tapi masalahnya kan sebagai fresh graduate, gimana caranya kita punya hasil kerja kalau kita aja nggak punya pengalaman kerja? Nah, nanti gua kasih tahu caranya pas gua lagi ngasih seminar offline untuk pertama kalinya di kampus. Jujur gue sebagai introvert deg-degan sih, ngadepin mahasiswa-mahasiswa yang kelakuannya random. Gaji di sini sama di sana bedanya berapa gitu? Oke, seperti biasa pertama-tama buka Discord, buka tim chat. Oh iya, ntar siang bakal ada tim meeting ngebahas soal klien gua, Ribal. Dia ini YouTuber gede, subscribernya hampir 3 juta, dan dia puas banget sama kerjaan gua. Salsa. This is gonna be a long video, but because I was so obsessed with the previous long video that you made, I'm really excited for this one. Editor handal ki bos. Bacot banget ya, sombong. Ini ya nggak apa-apa sombong. Itu salah satu tips ngelamar kerja, yaitu kita harus bisa menjual skill kita, mempromosikan dengan baik. Gimana caranya biar orang tuh kagum gitu. HRD tuh kagum ketika mendengar kita ngejelasin skill kita. Guys, ada kabar gembira. Jadi kan gue kemarin habis ngedit videonya Ribal tuh. Dan biasanya kalau videonya Ribal tuh pasti banyak revisiannya. Waktu itu komennya pernah sampai 100 untuk revisian doang. Itu dia perfeksionis kayak gue sih. Sama aja, gue juga gitu. Jadi kayak gue menghadapi diri gue sendiri. Ternyata nyebelin juga. Enggak sih, gue soalnya banyak belajar sih dari komenan revisian dia. Tapi sekarang untuk pertama kalinya Ribal nggak ngerevisi sama sekali. Draft pertama udah langsung kelar, ordernya udah langsung komplit. Wow. Dia bahkan ngomong gini, "Thank you so much guys, you are really the best." Dan yang paling penting adalah enjoy your tips salsa, you deserve it. Thank you Ribal, it means a lot. Karena tipnya juga a lot. Nice. Lumayan lah bisa jajan bakso, bisa buat sekampung. Karena besok gua akan ngisi seminar di kampus, jadi gua akan survei dulu tempatnya nih. Ada gua di sana guys. Di tengah jalan loh ini, wow. Ada spanduknya di tengah jalan, udah kayak caleg, bener-bener nih, gila. Step kedua, bahasa Inggris. Kita nggak perlu lancar cas-cecos dan perfect grammar. Bahasa Inggris yang diperlukan untuk bisa kerja remote di perusahaan asing tuh yang penting kita bisa ngerti apa yang orang omongin dan kita bisa ngerespon omongan tersebut. Ini kan gue bakal team meeting. Nah, coba deh lu pelajari dan perhatikan percakapan gue dengan bule. Tapi sebelum itu, kita survei lokasi dulu. Perkenalan dulu masuk YouTube. Serius nih, masih itu? Serius. Wih, jadi, aduh nggak biasa sih kenal gitu. Nama siapa? Nama Reval Faresi. Ini saudara gua. Iya betul. Dia kuliah di sini. Kuliah di mana nih? Stikom Poltek Cirebon. Jurusan apa? Teknik Informatika. Iya. Ngurus-ngurusin ntar jadi panitia seminar gua ntar. Iya, betul. Operator. Luas juga cuy ini. Lumayan banyak juga kursinya nih. Nggak tahu ntar besok keisi semua nggak nih kursinya, apakah bakal sepi. Tapi nervous gua nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dong, ini bukan stand up, ngapain heboh banget. Enggak dong, emang penyanyi. Salah. Apa sih? Kagak jelas. Aduh. Sumpah ini deg-degannya karena biasanya kan gue yang ada di bangku penonton nih kayak gini nih. Sekarang gue yang depan. Hello. Hello. Good morning, good afternoon, and good evening to wherever you are. We have our very first team meet for Rebal. Just to give you guys an update, starting from last week, we will be having bi-weekly sub-team meetings from important creators or big creators that we have on the line that are complicated or long-term. Sasa, you got a new order from. Would it be okay if I transfer that? Yeah, it's okay, but so I have to work on Ribal's order 17, right? Yep, you're gonna be working on Rebal right now, Salsa. So you need to send it over Thursday. Is that doable? I think looking at the details, yeah, it's 42 gigabytes, 20 to 30 minutes, 72 hours in total that you have to edit. Is that doable, Salsa? Let me check. Hello. So 72 hours, right? Hello? Do you guys hear me? Yeah. Yes. Okay, so I think Yes, Sarita is on mute. Oh yeah, I'm sorry. I'm on mute. I'm sorry. I was looking at FOMA and I forgot that I muted myself. so is that doable, Salsa? 72 hours, right? Actually, right now it's 47. Oh, can you add one more day? No. Put this over to 53 hours. Is that doable? I think for Ribal, I usually took at least 72 hours for his order. Okay, there. That's 72 hours right now. All right, thank you. Alright, so I want to solidify everyone's workflow for Rebal. So I wanted to ask each and every one of you how you guys start with this orders and how you guys manage to work on his long form videos. Since this is my first time editing in 5 hours raw footage, I always do the rough cut first and then put it to the new sequence where I can edit and put all the B-rolls and stuff. What's the final duration, Alisa, for the rough cut? I think it's just gonna be 1 hour Oh. or maybe less. I will do my best to, cut this all throughout. In my previous order, like the longest one is the final duration is I think 42 or 43 minutes for like 3 hours of footage. Yeah, his videos are really long. It's like watching 3 movies. Yeah. You know? Oh, it's so exhausting, like craft cutting that video. Yes, actually. It's a kind of edit where you kind of have to use your creative intuition by a lot. Thank you, Bo. Aman. Ya wes, duluan nih. Yuk. Oh iya, step ketiga akan gua kasih tahu pas lagi seminar nanti. Guys, ini gue baru kelar bikin PPT buat seminar besok. Pengennya sih malam ini latihan dulu ya. Tapi sekarang udah jam 10.43 tuh. Udah ngantuk banget, bejir. Oke, nggak apa-apa yuk. Yuk, semangat yuk. Latihan dikit aja lah. Oke, let's go. Aduh. Udahlah guys, nggak tahu udah ngantuk. Lihat besok aja lah. Wah, ada siapa tuh? Aca. Ya, ini benar-benar udah kayak caleg loh. Fotonya di spanduk udah kayak caleg. Betul sekali. Pilih saya. Gimana? Anaknya di spanduk di mana-mana gimana, Mam? Ya bangga lah sebagai orang tua. Aja. Langkah awal menuju sukses, Cak. Amin. Berapa pesertanya nih? Juara. 1.000? Ya begini. Kita merintis. Gimana Dok? Semenjak video terakhir tuh video apa ya? Oh ini skripsi. Oh. Yang itu terakhir nih. Oh iya, video apa sih? Video series ya? Series. Itu tahun berapa ya? 2 tahun lalu ya? 22. Itu kan kita belum ngerjain skrip, kita masih males-malesan. Sekarang kira apa berarti nih? Sekarang kabarnya? Alhamdulillah tinggal nunggu sumpah dokter. Berarti udah lulus kemarin, baru lulus? Baru lulus. Selipnya rasa. Selamat dulu ya, selamat. Ya. Calon dokter Sadok. Dia ini kesini gunanya adalah ngebantuin gua ngevideoin. Namanya juga pengacara.
Ini suasana masih kosong sebelum ada peserta. Beberapa menit dulu isi acara. Ini pertama kali atau berapa menit? Ini pertama kalinya offline, biasanya online. Kalau online kan ya udah ya nggak deg-degan. Kalau offline, tuh lumayan banyak juga anak-anaknya lihat nih. Jadi makanya kayak agak deg-degan sih sebenarnya. Ekspektasinya sih semoga anak-anaknya ya suka lah sama materinya dan dengerin ya. Yang penting bocah-bocahnya nggak bosen lah. Di video sebelumnya kan gue pernah ngisi webinar di komunitas remote job. Nah, di situ gue pede karena tahu mereka tertarik sama materi gue. Tapi kan mahasiswa ini tuh nggak semuanya tertarik. Jadi ketakutan terbesar gue sekarang tuh melihat mahasiswa bosen ngedengerin gue. Karena itu bisa ngebuat kepercayaan diri gue hancur dan akhirnya ngeblank. Jangan takut untuk kehabisan lapangan pekerjaan. Mungkin isunya udah banyak, ada pemecatan dan lain-lain, tapi saya rasa ketika kita punya skill, kita punya nilai jual, tidak perlu khawatir kita tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Kesempatannya terbuka tidak hanya di Indonesia, yang nanti akan di-share juga bahwa kesempatan di luar itu juga tidaklah sulit. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Aja. Ini kamu tahu nggak kerja remote itu apa? Coba. Kerja dari rumah. Hashtag Aborigin dulu ini kan orang-orang tuh cuman mikirnya dia pengen kehidupan yang bagus di luar negeri tapi nggak mikir gimana sih cara prosesnya gitu. Itu kan prosesnya banyak ya. Kita harus ngurus visa kerja, terus harus punya modal juga, gaji dolar, biaya hidup rupiah. Nah ini makanya kesempatan untuk kerja remote karena ya tadi di luar negeri oke, kita kerja di luar negeri gajinya dolar, tapi biaya hidupnya pun mengimbangi gitu, sama kan biaya hidup sama gajinya akhirnya gitu. Nah ini untuk bekerja remote itu ada formulanya cuma ada dua. Ada skill, portofolio, dan juga bahasa Inggris. Bahkan di perusahaanku ya, perusahaan Amerika, background edukasi itu nggak dilihat. Tapi yang dilihat adalah skill dan portofolio. Punya nggak skillnya nih? Skillku ya sebagai video editor ya harus bisa ngedit video dong. Ya. Gimana cara kita membuktikan untuk kita punya skill dengan portofolio kita? Tapi gimana cara kita punya portofolio kalau kita nggak punya pengalaman kerja? Itu juga problem juga dong, kita nggak punya hasil kerja kita. Gimana cara kita membuktikan kalau kita punya skill? Nah, kita bisa akalin dengan ada yang namanya dummy portofolio. Dummy portofolio itu basically portofolio mandiri. Jadi portofolio yang kita buat sendiri tanpa kita harus punya pengalaman kerja, tanpa kita bekerja sama orang, atau tanpa kita freelance punya klien. Contohnya ya bikin aja video sendiri, bikin video YouTube. Nih, coba boleh di play dulu. Yang YouTube. Guys, tas cewek gue masih awal. Mana mereka lagi diskusi baru. Ya kan lo? Emang bangsatnya orang. Mau jadi kafe ini kan masih banyak. Aku juga freelance video editor juga. Nah, aku santumin juga tuh ada beberapa video, tapi salah satu videonya adalah video YouTube tadi. Malah video itu yang memorable buat dia. Dia ngerasa, wih ini videonya cocok banget sama apa yang dibutuhin sama perusahaan. HRD itu ngadepin ribuan lamaran pekerjaan gitu, bukan cuma kalian doang. Tadi gimana caranya kalian menarik perhatian dari HRD tersebut? Ya langsung lah tunjukin kalau kalian ini adalah kayak saya. Kalau aku ini adalah editor yang hebat gitu. My experience aligns well as I've created ads for brands and social media content. Di sini kan ngejelasin bahwa aku ini punya pengalaman yang sejalan dengan perusahaan. Jadi balik lagi poin penting tentang riset perusahaannya dulu. Sekarang udah gampang kan riset tentang perusahaan, ada di LinkedIn, ada website perusahaan. Kalian cari tahu dulu perusahaan ini perusahaan apa, spesialisasinya di bidang apa. Nah disitulah kalian buat cover letter ini sesuai dengan apa yang perusahaan butuhkan. Intinya, gimana cara kita membungkus skill dan pengalaman kita dengan kata-kata yang menjual. Makanya gue bilang kan sombong itu nggak apa-apa, malah dianjurkan. Ya, ini dengar-dengar nih ada yang tertarik nggak? Kepingin nggak sih kerja kayak gitu di rumah sambil tiduran? Kira-kira seandainya kakak balik lagi ke usia belasan, ke usia 18 tahunan, hal apa sih yang bakal kakak lakuin dan hal apa yang bakal kakak hindari? Terima kasih. Pertanyaan bagus, keren. Siapa namanya tadi? Ibnu. Ya Ibnu. Keren Ibnu, bagus. Masih semester 2 tapi udah pertanyaannya udah visioner nih, udah ke depan nih. Ya jadi kalau aku balik lagi ke usiaku yang usia awal-awal
kuliah. Yang jelas yang pasti aku akan lakukan adalah latihan skill. Kuliah tuh pengen lulus tuh pengen kerja di bidang apa sih? Misalnya sebagai software engineer, ya udah kalian harus fokus ke bidang yang kalian pengenin dan mulai belajar untuk membangun portofolio di bidang itu sih yang paling penting. Bangun skill dan portofolio mulai dari sekarang. Enak kalau punya pacar enak tuh. Jangan aneh-aneh tapi. Perkenalkan, nama saya Ida Aulia Utami. Saya dari Teknik Informatika 1 semester 6. Saya mau nanya, gaji di sini sama di sana bedanya berapa gitu? Aduh, bedanya jauh sih. Ya, nyampe 2 digit yang jelas. Akhirnya kelar nih. Gimana? Perasaannya setelah ngisi acara offline nih? Deg-degan terus kayak menghadapi audiens secara langsung ternyata ngelihatnya apalagi ngeliat yang lagi ngantuk-ngantuk tuh. Aduh, apakah saya membosankan gitu? Kayak makanya itu kayak agak insecure sendiri pas ngeliat orang ngantuk. Wah, kayaknya bosenin deh. Tapi ya nggak apa-apa lah, masih ada yang memperhatikan, itu sih yang penting. Kita sebenarnya kita butuh saran dari Ira sih, yang udah sering banget ngisi acara-acara offline kan, dari MC, jadi narasumbernya sering kan. Jadi secara konten tadi udah bagus banget tuh, udah rapi urutannya, pembukaannya dari perkenalan sampai menutup tuh udah oke. Bahkan ada video bagian sesi share video itu yang bikin ketawa jadi pecah. Nah tapi kalau diurut pakai apa sih kalau stand up comedy tuh laugh rate atau apa ya, pokoknya kayak itu. Jadi rate ketawa, rate turun itu tuh ketawa cuma sekali gitu dalam sepanjang sejam tuh. Iya. Nah itu yang bikin akhirnya tuh lumayan bikin ngantuk. Kalau bagi yang dia tuh setengah tertarik gitu. Iya. Apalagi yang nggak tertarik. Kalau nggak tertarik udah jelas pasti dia buka HP. Udah pasti buka HP, udah lost. Dipecahin lagi misalkan gimana? Ini kalian kan udah denger dari cara-cara saya, tapi sebagai video editor. Kalau kalian dari teknik informatika punya cara-cara lain nggak gitu? Kita lempar dulu sekali, Ces. Atau misalkan buat nyinggung dikit, nyindir, satir, atau mau ada yang belok ke TikToker gitu karena scroll TikTok terus. Oh iya. Gak apa-apa itu tuh kayak gitu, langsung HP itu pasti nggak scroll TikTok. Oh iya juga tuh, itu momen kayak orang jadi ya udah nggak mau ngapa-ngapain mungkin aja takut sendiri ya. Caranya gimana sih misalnya ngisi acara lagi tuh bisa tetap jaga up and down-nya. Nah soalnya yang awal oke nih itu wajar formal kan, itu down tuh kalau ibaratmu tuh. Aduh ini Indonesia Raya. Indonesia bersatu. Maksudnya kan ini secara point of view pribadi ya. Bosan sih kita juga. Sambutan-sambutan kayak gitu itu MC-nya juga kan formal. Jadi wajar banget ya apa-apa. Nah, harusnya Ira pas sebagai pengisi materi dia naikin dulu. Udah bagus tuh. Slide kedua tuh kabur aja dulu. Itu tuh udah bagus banget buat naikin momen harusnya. Naikin mood dulu kayak di sini udah ada yang tahu belum? Kabur aja dulu. Nah, harusnya kalau Ira sadar itu tuh beberapa orang tuh nyeletuk kan kayak Irfan mau kabur, Irfan. Oh iya. Nah, Ira tanggapin dulu di situ harusnya. Oh, Irfan mana Irfan mau kabur. Nih dengerin makanya Irfan gitu. Jadinya kan di situ ada istilahnya kalau kasarannya tuh objek bullying buat Ira naikin hacker ya. Hackler. Oh, di stand up comedy hacker. Nah, itu buat Ira tuh kalau dia lagi turun, panggil aja. Irfan tadi saya ngomong apa ya barusan? Nah, itu tuh buat mancing-mancing kayak yang tadi ngantuk tuh takut dipanggil. Itu contoh. Gue nggak tahu cara nanggepin yang orang-orang yang nyutuk tuh nggak tahu caranya gimana. Itu celotukan tuh mungkin bagi kalian orang yang terlalu serius itu ngeselin gitu. Kesannya nggak mendengarkan, tapi padahal itu momen buat kalian tuh malah ambil perhatiannya gitu. Terima kasih coach. Jadi kesimpulannya, kalau lu udah ngejalanin 3 step ini, gue yakin lu udah bisa ngebuka gerbang untuk kerja remote di perusahaan asing. Intinya, jangan gampang nyerah kalau ditolak perusahaan. Karena gue aja sampai ngelamar ke 100 perusahaan loh, sebelum dapet 3 offering letter dari perusahaan asing. Oh iya, platform yang paling efektif untuk ngelamar kerja remote menurut gue adalah LinkedIn. Gue udah ngelamar ke ratusan perusahaan dari berbagai platform, tapi yang berhasil dan sampai dapet 3 offering letter itu dari LinkedIn semua. LinkedIn itu kan platform loker yang udah dikenal di seluruh dunia. Makanya nyari kerja remote perusahaan asing dari LinkedIn tuh lebih gampang dan udah banyak juga yang ngeposting lokernya. Next video enaknya bahas apa lagi nih guys? Komen ya. Duh capek banget deh, apalagi habis latihan kaki tuh udah paling pol capeknya. Sakit semua kakinya. Kalau lu mau tahu gimana proses gua ngelamar kerja remote sampai akhirnya diterima di perusahaan Amerika, klik video yang ada di layar ini. Bahkan di series itu ada interview sama perusahaan asingnya juga loh. Jadi lu bisa belajar interview dari situ.